Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi ulumihi bindarain amin wa qabulin muttasilin bihi, dan dengan disertai qabul yang bersambung dengannya ijab, setelah ijab disusul qabul. Ujar yang menghutangi, aqradtuka hadza, ya kan? Nah, lalu langsung disahuti ka uqridtuhu, ya kan? Wa qabiltu qardahu. Apa artinya? Aku hutang dan aku terima hutangnya. Nah, ya kan? Na'am. Tetapi al-qardul hukmiyu kal infaqi 'alal laqitil muhtaji wa it'amil ja'i'i wa kiswatil 'ari la yaftaqiru ila ijabin wa qabulin. Hutang secara hukum seperti menginfaki, membelanjai atas anak temuan. Anak temuan, orang membuang anak, kita kada purun, kita haragu, ya kan? Lain anak kita, orang membuang anak di pinggir jalan, nah kita haragu, itu ngaranna lakit, anak temuan. Sampai inya balik, kita belanjai, kita nafkahi setiap harinya. Baik ada yang makanan, ada yang pakaian, ada yang kediaman. Nah, al-muhtaji yang berhajat. Contoh lain, wa it'amil ja'i'i, memberi makani orang yang kelaparan. Kayak semalam ya. Wa kiswatil 'ari, memberi pakaian atau memakaiani orang yang telanjang. Hukumnya tidak berhajat itu kepada ijab dan qabul, tapi otomatis langsung jadi utang piutang. Ya, kakak anak kita haragu mulai lagi ke kanak sampai inya balik kakak anak itu nih. Kakak tuh kan kada kawe inya ijab qabul, siapa walinya kada dak lah tah. Tapi kita berniat jari ini kena munnya balik kena aku tagih. Ini ngarang-ngarang ada jiwa rasa kemanusiaan kada diharagu mati, kada yang hokon maharagunya, inya hokon maharagu. Haragunya sampai balik, pas sudah usia balik dikesahakannya ya kan, dari awal ikam ini sebenarnya aku dapati di pinggir jalan, aku haragu sampai ikam balik. Nah, aku hendak menagih napa-napa yang hari aku keluarkan gasan nikah. Bolehkah? Boleh. Ya kan, itu karena hutang secara hukum tidak perlu adanya ijab dan qabul. Sama semalam memberi pakaian nih orang yang telanjang, orang kada sing bajuan, seorang melihat seorang pajui, nah itu hutang otomatis tuh lah. Wa minhu amru ghairihi bi'ita'i ma lahu gharadun fihi. Ka'ita'i sya'irin aw zalimin aw it'ami faqirin aw pida'i asirin wa amir dari. Termasuk itu menyuruh orang lain memberikan sesuatu yang dia punya tujuan padanya. Menyuruh orang lain memberi, tapi inya ada motif kenapa jadi menyuruh orang memberi. Contoh, ka'ata isyairin, memberikan sesuatu kepada penyanyi, pengamen.
pengamen datang, seorang lagi makan inya datang lawan gitarnya, kita kada bawa duit, kawan bawa duit, jadi kita bari pangnya, bari 1.000, jadi kita bari 2.000 main dari kawan. Nah itu kenapa yang menyuruh itu tuh utang lawan kawan sebenarnya, ya kan, tuh utang lawan kawan. Inya menyuruh tujuannya apa, supaya inya kada terganggu. Al-zalimin atau memberikan sesuatu kepada orang zalim. Umpama dipalak orang berduaan nih lawan kawan, seorang kada bawa duit, kawan bawa duit, julung aja sudah ya ya kayak gitu. Seorang yang nyaman, seorang menyuruh mentang-mentang seorang kada bawa duit, julung aja sudah aja. Nah itu kenanya napa yang nyuruh ini terutang lawan kawan. Au ita'ami fakirin, atau memberi makan orang yang fakir, sama tak, atau menebus tawanan, dan juga ucapan amir dari. Napa amir dari? Ucapan yang artinya perbaikilah rumahku, perbaikilah rumahku. Nah itu tadi termasuk napa, hutang secara hukum yang tidak ada ijab dan tidak ada qabul, tapi sah otomatis lah. Wa qala jam'un la yushtaratu fil qardi al-ijab wal qabulu. Sekelompok ulama berkata tidak disyaratkan pada utang piutang itu ijab dan qabul. Waqtarahul Adzra'i, pendapat ini dipilih Adzra'i. Wa qala, kata Adzra'i, qiyasu jawazil mu'atati fil bai'i jawazuha huna. Adapun mengkias kebolehan mu'atah dalam jual beli, yaitu dibolehkan juga mu'atah di sini. Napa mu'atah itu apa nih? Yang dalam jual beli kan arti mu'atah itu ambil barang julung duit kan kada akad ya lah, atau ada akad tapi akadnya kada sempurna. Kata sekelompok ulama banglah nanti deh, wa innama yajuzul qardu min ahli tabarru'in. Hanya saja boleh hutang piutang min ahli tabarru'in fima yuslamu fihi min hayawanin wa ghairihi walau naqdan magsyusha. Nah ya kan, dari ahli tabarru'. Ahli tabarru' itu balik berakal, ya kan? Balik berakal, orangnya juga tidak mubadzir. Fima yuslamu fihi, pada sesuatu yang bisa diakad salam, baik berupa hewan maupun lainnya, walaupun itu berbentuk nakad emas perak magsyushan, yang tercampur atau yang bercampur dengan lainnya.
Naam, tetapi ya juzu qardul khubzi wal ajini wal khamiril hamidi larrubati alal aujahi. Tapi boleh menghutangkan roti dan adonan dan khamir. Khamir itu jenis jenis susu ya, jenis susu. Alhamid yang asam, larrubati tidak boleh menghutangkan rubah. Rubah ini jenis juga lah, jenis susu juga. Tapi kita harus tahu yang macam-macamnya, beda-bedanya kada tahu. Alal aujah, atas pendapat yang paling kuatnya. Wahia khamiratu labanin hamidin tulqa alal labani liyaruba. Rubah itu khamiratu labanin air susu yang asam, tulqa yang dicampur atas susu biasa, susu yang tidak asam tuh, liyaruba agar menjadi jenis roib, likhtilafi hamudatihal maksudati, karena berbeda-beda keasaman yang dikehendaki. Titik. Walau qala aqridni asyaratan, jikalau seorang berkata hutangkan aku 10. Faqala, kata dia, khudha min fulanin, ambil 10 itu dari si anu. Fa in kanat lahu tahta yadihi jaza wa illa fahuwa wakilun fi qabdiha. Nah, jadi orang tadi bepender, hutangkan pang aku 10, ujar yang si ikungnya yang dipendari, ambil lawan si anu, mun hendak berutang 10.000 tuh ambil lawan si anu tuh nanya. Maka jawabannya, jika memang ada hak dia di bawah tangan orang itu, maksudnya jika ada 10 itu hak dia di bawah tangan orang lain itu, jaza hukumnya, boleh hukumnya. Wa illa jika tidak ada 10 itu di bawah tangan orang lain, fahuwa wakilun fi qabdiha, maka dia hukumnya menjadi wakil, menjadi wakil penerima urusan dalam mengqobatnya, menerimanya. Fala budda min tajdidi qardiha, lalu tidak boleh tidak dari memperbarui akad hutangnya. Wa yamtani'u ala waliyin qardu mali mauliyihi bila daruratin, tidak boleh atau tertegah atas wali orang tua menghutangkan harta yang diwaliinya, menghutangkan harta anak bila daruratin, tanpa ada darurat. Tidak boleh lah harta anak seorang juga, anak anda juga tuh aja kada boleh. Anak walaupun belum balik, kalau sudah orang membari lawan inya bisi simpanan
simpanan harta kakak anak nih anak hanyar lahir atau kakak anak nih bersunat kan ramai itu orang berhadiahan ya kalau orang memberi duit amplop macam-macam nih ya itu sih duit anak nih tak duit anak kuitan nyimpan ya kan kada boleh kuitan di situ tempat belanja nukar rokok nukar baras ambil duit itu nukar minyak lamak ambil duit itu duit inya duit anak ya kan. Nah maka orang tua menyimpankan atau mengelola bila mampu mengelolanya atau mampu mengembangkannya. Bila kada mampu simpani. Ya kan simpani akan harta anak nih tuh. Na'am yajuzu lil qadi iqradu malil mahjuri alaihi bila daruratin li kathrati asyghalihi. Boleh, tetapi boleh hukumnya bagi tuan qadi menghutangkan harta orang yang dicekal tanpa ada darurat karena banyaknya kesibukan qadi. Banyaknya kesibukan qadi. In kana al-muqtaridu aminan musiran, jika yang berhutang itu orangnya amanah dan mampu bayar. Orang yang dicekal wa malaka muqtaridun biqabdin, dan memiliki orang yang berhutang itu dengan cara mengkobatnya. Nah, jadi dengan akad belum lagi lah, tapi kalau sudah digenggamnya baru memiliki. Jadi pertama tadi dimulai dengan adanya ijab dan qabul. Aku hutangi lawan ikam 100.000, ulun terima. Hanyar diambil. Nah, dengan mengambilnya itu biizni mukridin, seizin yang menghutangi, wa in lam yatasarraf bihi, meskipun tidak berbuat dia pada itu harta, hukumnya sudah menjadi milik. Kal mauhubi, sebagaimana barang hibah gitu juga. Sekadar bepadah membari belum. Aku hendak membari ikamnya 100.000, ulun terima, jadi ya kan langsung aja. Apakah si yang berucap ulun terima tadi sudah memiliki 100.000? Belum memiliki lagi, kecuali yang si berucap tadi, nah 100.000-nya ambil, diterimanya langsung, digenggamnya. Nah, dengan menggenggam itu baru memilih. Sekedar ucapan dari lidah ke lidah, akad belum. Utang piutang gitu jual. Aku hutangkan lawan ikam 1 juta. Ulun hutang 1 juta. Apakah sudah memiliki 1 juta? Belum. Kecuali si yang bisi 1 juta memang telah menyerahkan 1 jutanya kepada dia yang berutang, baru memiliki. Ketika sudah memiliki, lalu boleh menggunakan. Qala Syekhuna wal aujah bin nuqutil mu'tadi fil afrahi annahu hibatun la qardu. Kata guru kami, pendapat yang paling kuat pada nukut, apa makna nukut tuh ya? Hadiah biasanya lah. Maksudnya maknanya hadiah. Kayak ulang tahun. Kurang rajin memberi, tapi bisa balasannya lah. Mun kada memberi, kada diundang orang. Nah, hadiah ya lah. Hadiah atau kado ya. Kado. Kita kalau rajin orang pengen tenan.
memberi kado atau memberi sumbangan. Apa hukumnya itu? Kita yang menerima kado tadi, kita yang menerima sumbangan tadi, tak utang kah? Apang budaya niki itu berlaku? Munnya kita kada memberi diingatakannya sampai 7 turunan ya. Apa hukumnya? Ya, jadi an-nuqud al-mu'tad, hadiah yang dibudayakan pada saat kegembiraan. Annahu, bahwasanya itu hibatun adalah pemberian. Hukumnya pemberian. La qardun, bukan hutang. Orang memberi hadiah lawan sorong kado, walaupun budayanya orang ulang tahunan itu bebalas-balasan. Amun kita pernah memberinya kado, inya kena memberi sorong kado juga. Amun kita pengentenan membantuinya, dibalas ya membantui kita juga. Itu hukumnya hibah. Walaupun budaya ada hukum adat kada dibalasnya ya kah, atau diingatakannya bila kita kada membalas setimpal. Wa ini tidak roddu mitlihi, meskipun dibudayakan, diadatkan orang mengembalikan setimpal. Walau anfaqa ala akhihi rasyidi wa iyalihi sinina wa huwa sakitun la yarji'u bihi alal aujahi. Jikalau dia berinfak membelanjai atas saudaranya yang rasyid, yang sudah baligh, ya kah? Wa iyalihi, dan keluarga-keluarganya, sedangkan dia diam, berdiam aja. Waktu membarin itu kada ada pendernya mulai awal sampai akhir. Lalu pas sudah lawas kalawasan, bolehlah menagih. Apa misalkan dikumpulkan bertahun-tahun berjuta-juta berdua beding sanak, yang seikong begawi, yang seikong kada begawi. Yang begawi ini yang napa membelanjainya, biaya sekolahnya, keseharian-sehariannya, makan 3 kali seharinya, bajunya, sarah banyak la yarji' bihi alal aujah, tidak boleh menagih dengannya itu atas pendapat yang paling kuatnya. Nah, jadi berarti jangan kada boleh menagih karena kada ada ucapan hutang piutang. Kada jadi mengutangi bolehlah. Wajaza li muqridin istirdadun, boleh bagi orang yang menghutangi itu menarik kembali. Kada jadi kita, kada jadi diambil pulang duitnya tadi. Haitu baqiya bi milkil muqtaridi, asalkan masih ada pada kepemilikan orang yang berutang. Nah, asalkan barang itu masih ada. Wa inzala an milkihi thumma ada alal aujah, meskipun sempat hilang dari kepemilikannya kemudian balik lagi atas pendapat yang aujahnya. Walaupun sempat teka tangan orang lain dulu, tapi mbahnya terbulik juga. Umpama aku mau utangi baras, se 20 liter. Hendak kada jadi, hendak mengambil pulang baras tadi, bolehkah? Boleh, asalkan baras itu masih ada dalam kepemilikan orang yang telah aku hutangi. Bila sempat berpindah kepemilikan, maka kada kawal lagi. Bi khilafi ma law ta'allaqa bihi haqqun lazimun, lain halnya jikalau berkenaan berhubung dengannya itu suatu hak yang lazim, hak yang tidak bisa dibatal-batalkan. Karohnin, seperti barang gadaian, wa kitabatin, dan seperti kitabah, budak mukatab atau angsuran budak mukatab. Fala yarji'u fihi hina idzin, maka tidak boleh dia menagih
di ketika itu. Naam, lau ajarahu raja'a fihi. Tetapi jikalau dia menyewakannya, hanya menyewakannya, maka dia boleh menagih padanya atau menarik padanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.